Asal Yesus di Nazaret. Dia bukan orang bule. Yesus bukan orang bule. Juga bukan orang Yunani, bukan. Tapi dia orang Arab. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi pernyataan atau klaim dari Ustadz Ipung Atria, di mana dia mengatakan Yesus itu merupakan orang Arab karena Nazaret itu katanya disebut sebagai kota Arab, sehingga dia mengklaim bahwa Yesus karena dia berasal dari Nazaret maka dia dikatakan orang Arab. Dan kemudian dia membahas tentang bahasa Yesus dan dia mengatakan Yesus itu bukan bule, bukan orang Yunani, melainkan orang Arab. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yesus itu ternyata adalah orang Arab, setia, orang Arab. Dan dia berkepribadian sebagai orang Arab. Kalau tidak percaya bisa dibuka, klik Google. Ya, google.com. Ketik Nazaret, Wikipedia, coba buka Wikipedia yang bahasa Indonesia saja. Nazaret ini Nazaret, Wikipedia Indonesia gitu. Nah ini Nazaret, ya, boleh dibacakan Bapak? Nazaret adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Ya. Saat ini kota ini merupakan kota Arab Israel, ya, terbesar dari Israel dan dikenal sebagai ibu kota Arab Israel. Iya. Nazaret. Lanjut Pak. Yang terutama adalah ini, coba. Yang terutama adalah warga Arab di Israel diantaranya. Jadi sudah cukup. Terima kasih banyak. Ya. Asal Yesus di Nazaret. Dan Nazaret ini ternyata daerah orang Arab. Orang Arab. Dia bukan orang bule. Yesus bukan orang bule. Juga bukan orang Yunani, bukan. Tapi dia orang Arab. Ketik di Google the language of Jesus Christ. Kita jadi tahu apa yang bahasa yang digunakan oleh the language, ya, bahasa yang digunakan Yesus apa? Bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik, jenis bahasa yang digunakan Yesus adalah Syriak. Dan Syriak itu identik dengan Arab, bahasa Arab. Jadi bahasa Aramaik ini turunannya nanti salah satunya menjadi bahasa Arab. Awal mula cikal bakal bahasa Arab. Dan jenis yang digunakan oleh Yesus itu jenis identik dengan bahasa Arab. Kalau tidak percaya, di Google coba. Google lagi. The name of God in Aramaic. The name of God in Aramaic. GOD. Jadi dalam bahasa Aramaik yang sering terdengar adalah namanya Allah. Jadi Yesus kalau menyebut Tuhannya itu di bahasa Aramaik namanya Allah. Nah, jadi teman-teman, kenapa Nazaret itu dikatakan atau dijuluki sebagai kota Arab sekarang ini? Karena di Nazaret itu sekitar 67% itu penduduknya warga Arab atau pendatang dari Arab. Nah, itulah sebabnya kota Nazaret saat ini dikatakan atau dijuluki sebagai kota Arab. Bukan berarti bahwa itu Arab. Nah, satu contoh saya bawakan kepada teman-teman semua supaya Ipung Atria ini gampang mengerti. Sama seperti di kota Padang itu ada yang namanya Kampung Nias. Nah, kenapa di Padang ada Kampung Nias? Apakah itu merupakan Pulau Nias? Bukan.
Tetapi di situ dikatakan kampung Nias karena penduduk kampung itu kebanyakan warga Nias. Dan itu di Padang, di Sumbar. Penduduknya banyak orang Nias di kampung itu. Sehingga dikatakan kampung itu atau dijuluki kampung itu sebagai kampung Nias. Sama seperti di Aceh ada namanya Gunung Nias. Nah, di Aceh sebenarnya itu bukan orang Nias semua. Tetapi kenapa ada julukan tempat daerah di situ dikatakan sebagai Gunung Nias? Karena di sana kebanyakan pendatangnya orang Nias. Sama seperti Nazaret tadi. Kenapa dikatakan sebagai kota Arab? Karena pendatang yang terlalu banyak di sana sehingga dijuluki kota itu sebagai kota Arab. Bukan berarti bahwa itu sudah daerah Arab. Itu masih Israel bagian utara. Nah, jadi itu masih Israel, masih penduduk Israel yang ada di sana atau bangsa Israel. Hanya saja karena pendatangnya itu lebih banyak daripada penduduk aslinya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kenapa sekarang dikatakan kota Nazaret itu sebagai kota Arab? Karena penduduknya yang banyak di sana orang Arab. Saya sudah berikan contoh tadi. Dan kemudian tentang bahasa Yesus. Nah, jadi bahasa Yesus itu bisa kita lihat dari beberapa data sejarah dan juga arkeologi. Itu Yesus menggunakan bahasa sehari-hari sebagai bahasa Aramaik ya. Nah, Yesus di sana memakai bahasa Aramaik. Dan juga dia bisa berbahasa Ibrani. Dari mana buktinya? Ketika dia membaca kitab suci. Yang khususnya yang dia kutip dari nubuatan Nabi Yesaya. Dan itu bertulisan bahasa Ibrani. Dan tentu saja dia bisa membacakan dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian juga Yesus itu bisa berbahasa Yunani. Dari mana kita tahu? Itu dari kehidupannya ketika dia menghabiskan waktunya di daerah Galilea. Di mana di sana Al-Galilea itu Yesus kebanyakan di sana memberitakan Injil dan tentu saja bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Itulah sebabnya dikatakan Jesus Al-Galilea atau Jesus of Galilea. Nah, jadi teman-teman, kemudian nama yang disebutkan Yesus yaitu Allah, di mana Ipung Atria mengatakan bahwa Yesus itu menyebut Tuhannya Allah. Orang-orang Yahudi menyebut Tuhannya Allah. Nah, seolah-olah Allah yang dimaksud di situ adalah Allah yang diimani oleh Ipung Atria. Seolah-olah seperti itu. Sehingga dia mengatakan Yesus aja menyebut nama Allahnya itu Allah atau Allah. Nah, itu artinya bahwa benar yang mereka imani selama ini. Seolah-olah seperti itu. Bahwa Yesus itu memanggil Allah, Tuhannya Allah. Nah, jadi teman-teman ini yang tidak dimengerti oleh Ipung Atria. Kalau memang dia mengklaim seperti itu, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, yang artinya nama Allah mereka diambil dari nama Allah orang Yahudi. Karena itu yang duluan ada kan? Kalau dia mengklaim seperti itu, maka terbantahkan klaim mereka yang selama ini bahwa nama Allah itu milik mereka. Terbantahkan. Karena awalnya Yesus sudah menggunakan, orang-orang Yahudi sudah menggunakan kata Allah itu. Kemudian datang agama mereka, mengambillah nama itu. Nah, mengambillah nama itu dan memakainya. Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka bisa kena sendiri dari apa yang mereka klaim, teman-teman. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sebutan Allah bagi mereka itu banyak sekali. Mereka menyebutkan Allah mereka itu sebagai Elohim, Adonai, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat Yesus memanggil Allahnya dalam bahasa Aramaik seperti yang tertulis di dalam kitab Injil, di mana di sana Yesus berseru waktu dia disalib, katanya Eloi Eloi lama sabachthani atau Eli Eli lama sabachthani. Yang perlu kita perhatikan bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab itu serumpun, hanya logatnya saja yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Aramaik. Nah, jadi Ipung Atria dia suka mengklaim dan mencocomologikan. Nah, sampai dia berkata bahwa
Yesus itu bukanlah orang Yunani dan bukan orang bule, melainkan orang Arab. Nah, itu sebenarnya hanya pernyataan ngaur, klaim ngaur yang tidak jelas, yang tidak berdalil, yang tidak berdasar. Mari kita lihat siapakah Yesus sebenarnya. Apakah dia seorang Yahudi ketika firman itu datang dalam rupa manusia? Apakah dia sebagai seorang Yahudi? Mari kita cek dari dalilnya saja, dari Alkitab, bukan dari Google. Karena kalau dari Google, maka pemikiran kita sama dengan pemikiran Ipung Atria. Mari kita lihat dari Matius saja dulu. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, jadi orang-orang Majus mempertanyakan tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Apa kata mereka? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Dari mana lagi? Supaya lebih jelas, mari kita akan melihat tentang jawaban Yesus sendiri kepada Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya. Ini bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, itu bukti yang kedua. Mari kita lihat bukti yang ketiga bahwa Yesus itu benar-benar orang Yahudi. Di dalam Yohanes 4 ayat 9, ini ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Mari kita melihat Yohanes 4 ayat 9. Di sana dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Apa katanya? Masakan engkau seorang Yahudi? Ini kata perempuan Samaria. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Nah, jadi kalau Ipung Atria berkata Yesus itu adalah orang Arab, itu kekeliruan yang luar biasa. Itu sudah jauh, sejauh langit dari bumi. Dia mencoba mengklaim sesuatu yang tidak berdasarkan Alkitab, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia hanya klaim lewat Google saja. Nah, ini kata perempuan Samaria loh. Dia mengatakan kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi meminta minuman kepada seorang Samaria? Karena pada saat itu orang Yahudi dan orang Samaria ada permasalahan, ada pertikaian yang dimana tidak boleh bersama-sama. Apalagi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai orang kafir ya. Itu pandangan orang Yahudi tentang Samaria pada saat itu. Nah, jadi orang Samaria ini, perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu zaman Yesus itu tidak boleh bergaul antara Yahudi dan Samaria. Jadi perempuan Samaria ini mengatakan Yesus seorang Yahudi. Dan kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus berkata di sini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi melalui pribadi Yesus Kristus, yang dimana Yesus itu dikatakan sebagai keturunan Daud, dan Daud itu sendiri merupakan keturunan Yehuda. Jelas ya? Jadi kalau Ipung Atria mengklaim sembarangan itu karena kurang pengetahuan. Itu sebabnya kemarin mereka meminta Alkitab kepada pendeta, berikanlah kepada kami Alkitab supaya kami elus-elus, kami sayang-sayang, kami tidak bakar, kami membacanya dengan baik. Nah, karena memang mereka punya tujuan motivasi untuk meminta Alkitab itu supaya mereka bisa membelokkan ayat-ayat yang akan mereka baca. Itu terbukti. Jadi itu dia teman-teman ya. Kenapa kita menanggapi ini supaya jangan ada kekeliruan. Memang di video fullnya itu dia membahas tentang sunat, bahwa mereka lah yang sudah melakukan sunat, tidak memakan binatang yang haram, dan lain sebagainya. Dan kita tidak perlu jawab itu karena itu narasi lama yang sudah pernah kita jawab dan sudah pernah kita luruskan.